Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama si Mamang Boy di Play and the Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang ceritanya benar-benar sangat unik. Dan film ini berjudul Enter Nowhere yang dirilis pada tahun 2011. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di tengah hutan bersama dengan dua orang wanita cantik. Bagaimana sih ceritanya? Apakah si pria itu mengemplud kedua wanita tersebut secara bergilir? Tuh udah empludan lagi. Atau fokus untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita berlatar belakang di Amerika dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Kevin Banks dan Jody yang merampok sebuah toko. Setelah Kevin mengambil semua uangnya, dirinya pun pergi untuk menunggu di mobil. Sementara Jody yang panik, dirinya tanpa ampun membunuh pemilik toko itu yang bernama Ujang. Sedangkan di tempat lain, seorang perempuan bernama Sam yang mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Dirinya mencoba berjalan ke hutan dengan harapan bisa bertemu dengan orang yang dapat dimintai bantuan. Namun sialnya di sini Sam tidak bertemu dengan seorang manusia pun, yang ada hanya menemukan sebuah kabin kosong. Yang mana di dalam kabin itu Sam menemukan tas yang berisi makanan, dan tatkala Sam sedang memakan makanan itu, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke dalam kabin itu sambil membawa kapak. Tentunya hal itu membuat Sam sangat ketakutan, sebab pria itu kelakuannya seperti psikopat. Beruntungnya tak lama pria itu kembali keluar, akan tetapi saat Sam mencoba kabur, dirinya malah bertabrakan dengan pria itu, hingga Sam yang ketakutan pun jatuh tersandung ke akar pohon. Ternyata dugaan Sam salah, rupanya pria ini bukanlah psikopat melainkan orang biasa yang bernama Tom. Melihat paha Sam terluka, Tom pun membawanya ke dalam kabin dan mengobatinya. Lalu di sana Tom pun menanyakan kenapa Sam bisa berada di hutan ini. Sam menjawab bahwa tadi malam mobilnya mogok karena kehabisan bensin, dan tadi malam itu suaminya mencoba pergi untuk mencari pom terdekat. Akan tetapi sampai sekarang dia belum juga kembali. Kemudian saat itu Sam pun mau meminjam handphone, akan tetapi Tom tidak memilikinya, dan yang ada di kabin ini hanya radio rusak. Sam mengatakan jika ini bukan kabin Tom, lantas apa yang dilakukan dirinya di kabin ini? Tom memberitahukan bahwa mobilnya terperosok ke parit dan mengalami kerusakan, yang mana jika Sam ingin tahu bahwa dirinya ini sudah terjebak selama 3 hari di kabin tersebut, dan sampai sekarang dirinya belum bisa menemukan bantuan. Setelah berkenalan, Sam pun membawa Tom ke mobilnya dengan harapan suaminya datang. Akan tetapi setelah menunggu lama, suaminya tidak juga datang. Karena hal itu, Sam pun memutuskan kembali ke kabin. Sebelum pergi, dirinya meninggalkan catatan di mobilnya, agar nanti jika suaminya datang, dia bisa menyusulnya ke kabin. Thank you. Sesudah berada di dalam kabin, Tom mengatakan bahwa esok dirinya akan mengambil bensin dari mobilnya dan mengisikannya ke mobil Sam agar mereka bisa keluar dari hutan tersebut. Lalu Tom menanyakan kenapa Sam tadi malam tidak ikut dengan suaminya dan malah memilih menunggu di mobil. Sam menjawab karena suaminya melarang disebabkan dirinya sedang hamil. Sam memberitahukan bahwa tadi malam itu sebenarnya dirinya berniat pergi ke mertuanya untuk mengabarkan kehamilannya. Namun sialnya mobilnya malah mogok kehabisan bensin. Sebelum tidur, Tom berjanji bahwa dirinya akan mengeluarkan Sam dari hutan tersebut. Keesokan harinya Tom pun pergi dan mengambil bensin dari mobilnya. Sementara Sam yang berada di kabin, dirinya menemukan seorang perempuan yang nangkrak bengkang alias terkapar di depan kabinnya. Melihat itu, Sam yang merasa kasihan pun membawanya masuk ke dalam. Setelah dibawa ke dalam, ternyata perempuan itu adalah Jody.
Tak lama Jody pun terbangun lantas dirinya menanyakan kepada Sam, siapa kau dan di mana pacarnya Kevin? Sam menjawab bahwa dirinya bernama Sam, sementara Kevin dirinya tidak tahu siapa dia karena tadi dirinya menemukan Jody sudah terkapar di depan kabinnya. Di sisi lain Tom yang berada dalam perjalanan membawa bensin tiba-tiba dirinya mendengar suara tembakan, membuat Tom yang terkejut jatuh dan bensinnya tumpah. Sedangkan Jody yang berada di kabin dirinya meminjam telepon kepada Sam untuk menghubungi Kevin. Namun Sam mengatakan bahwa dirinya tidak memilikinya. Mendengar itu Jody pun merasa kesal. Lalu dirinya pun menghisap rokok Sampurna kretek kesukaannya yang diambil dari warung Mang Ujang. Kemudian di sana Jody menanyakan apakah Sam tinggal di hutan ini. Sam menjawab tidak, akan tetapi dirinya dan suaminya kehabisan bensin hingga dirinya terjebak di hutan ini. Tak lama Tom datang, melihat ada orang lain di sana. Tom pun menanyakan kepada Jody, siapa kamu? Jody mengatakan, aku adalah Jody. Lalu Tom pun memberitahukan kepada Sam bahwa bensinnya tumpah. Lantas dirinya pun memberikan sepatu yang diambil dari mobilnya itu kepada Sam. Di mana kala itu Tom yang merasa penasaran pun menanyakan kepada Jody kenapa Jody bisa sampai ke hutan ini. Jody menjawab bahwa dalam perjalanan dirinya bertengkar dengan pacarnya Kevin, dan Kevin yang emosi pun mengeluarkan dirinya dari mobil dan meninggalkannya di pinggir jalan, yang mana saat terbangun dirinya menemukan sudah berada di kabin ini. Mengetahui itu lalu Tom pun meminta kepada Jody agar menyerahkan korek apinya. Dengan terpaksa di sini Jody pun memberikan korek apinya itu kepada Tom. Dan tanpa disangka di sini Jody mengeluarkan perkataan yang membuat mereka kesal dengan menanyakan bagaimana tadi malam mereka tidur. Tom menjawab bahwa dirinya tidur di lantai, sementara Sam tidur di kasur. Mendengar itu Jody tidak mempercayainya, sebab di tengah hutan yang dingin seperti ini tidak mungkin seorang pria dan seorang wanita tidur secara terpisah. Yang ada pastinya mereka melakukan empludan untuk menghangatkan tubuh mereka. Dengan sedikit emosi Sam memberitahukan bahwa dirinya tidak melakukan empludan dengan Tom karena dirinya sudah memiliki suami, sementara Tom bukanlah suaminya, melainkan orang lain yang tanpa sengaja bertemu di hutan tersebut. Kemudian Tom menyampaikan bahwa malam ini Jody tidur di lantai. Mengetahui itu Jody menanyakan kenapa dirinya tidak boleh tidur satu kasur dengan Sam. Tom mengatakan bahwa Sam sedang hamil. Lantas di sana Jody yang masih penasaran menanyakan kepada Tom, kenapa Tom bisa sampai berada di hutan ini? Apakah dirinya sengaja tinggal di hutan ini untuk menjebak para wanita agar bisa mengemplud sepuasnya? Dengan penuh emosi Tom menjawab bahwa mulai sekarang Jody harus membuang semua pikiran kotornya itu, karena dirinya ini hanyalah orang biasa yang mencoba tetap hidup setelah mobilnya terperosok parit. Setelah mengatakan hal itu, Tom pun menyuruh Jody agar tidur. Keesokan harinya saat Tom pergi untuk mencari jalan keluar, di sini Jody juga memutuskan pergi untuk mencari jalan keluar ke arah lain. Namun ketika Jody sedang beristirahat, tiba-tiba dirinya mendengar suara tembakan, di mana hal itu membuat Jody ketakutan dan memutuskan kembali ke kabin. Selepas berada di kabin, Jody menanyakan, jadi sebenarnya Sam akan pergi kemana sebelum dirinya terperangkap di hutan ini? Sam menjawab bahwa dirinya dan suaminya dari Virginia hendak pergi ke Conroe, New Hampshire untuk memberitahukan tentang kehamilannya kepada mertuanya. Akan tetapi mobilnya malah mogok hingga dirinya terjebak di hutan ini. Sam memberitahukan bahwa sebenarnya mertuanya itu tidak menyukai dirinya disebabkan mereka Yahudi sedangkan dirinya Katolik. Jody mengungkapkan dirinya tidak melihat bahwa Sam ini sedang hamil. Sam mengatakan bahwa dirinya juga baru menyadarinya seminggu yang lalu dan kemungkinan anak yang dikandungnya ini akan lahir pada bulan November. Jody menyampaikan jika demikian maka anak Sam ini zodiaknya akan sama dengan dirinya sebab dirinya lahir 11 November.
Dengan penasaran di sini Jody yang merasa yakin bahwa mereka sedang berada di Wisconsin. Dirinya mengungkapkan jika Sam dari Virginia menuju New Hampshire, kenapa sekarang dirinya bisa sampai di Wisconsin? Apakah Sam salah jalan? Sam menjawab bahwa dirinya sedang tidak berada di Wisconsin, melainkan sedang berada di Concord, New Hampshire. Jody menegaskan bahwa dirinya dari Detroit menuju Seattle, jadi sekarang sangat mustahil jika mereka sedang berada di Concord, New Hampshire. There's no way I could be in fucking Concord, New Hampshire. Di sisi lain, Tom yang sudah berjalan cukup jauh ke arah lain dirinya merasa terkejut ketika menemukan dirinya sampai lagi di kabin itu. Sesampainya di dekat kabin, Jody memberitahukan bahwa Sam tidak waras sebab dirinya mengaku bahwa sekarang mereka sedang berada di New Hampshire. Mengetahui itu, Tom pun merasa keheranan dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Sam. Ketika ditanyakan, Sam mengaku bahwa sekarang mereka memang sedang berada di New Hampshire, sementara Jody dirinya mengaku sedang berada di Wisconsin. Tom menegaskan bahwa mereka bukan sedang berada di Wisconsin ataupun di New Hampshire, melainkan sedang berada di South Dakota sebab dirinya sedang dalam perjalanan dari Oklahoma City menuju South Dakota. I was going from Oklahoma City to South Dakota. Mengetahui bahwa mereka bertujuan ke tempat yang berbeda dan malah terjebak di tempat yang sama. Di sini mereka pun jadi merasa keheranan dan tidak mengetahui entah sedang berada di mana sekarang mereka ini. Lantas Tom pun mengungkapkan apakah mereka ini terjebak di dimensi lain. Saya menjawab jika demikian maka suaminya pasti tidak akan dapat menemukan dirinya. Kemudian Tom memberitahukan jika mereka tetap tinggal di kabin ini, pastinya mereka akan mati kelaparan. Karena hal itu maka besok dirinya akan mengajak mereka berjalan untuk mencari jalan keluar, sebab dirinya lebih baik mati dalam usahanya daripada mati dengan tidak melakukan upaya apapun. Keesokan harinya mereka pun pergi meninggalkan kabin itu menggunakan jalan yang belum pernah dijelajahi oleh Tom. Sorenya dalam perjalanan mereka menemukan bunker. Setelah dibuka mereka pun masuk ke bunker itu, yang mana di dalam bunker mereka menemukan peta dan juga makanan. Sam mengatakan bahwa bunker ini milik tentara Nazi karena label makanan dan petanya bertuliskan bahasa Jerman. Dan di sini Sam juga memberitahukan bahwa sekarang mereka ini sedang berada di hutan Wilun, Polandia. Mendengar itu Jody menanyakan kenapa Sam bisa mengetahui bahasa Jerman. Sam menjawab karena ayahnya adalah orang Jerman dan dia meninggal saat perang. Setelah mengambil makanan secukupnya, mereka pun berniat melanjutkan perjalanan. Akan tetapi di sini mereka merasa terkejut dan hampir tidak mempercayainya ketika menemukan diri mereka malah kembali lagi ke kabin itu. Padahal mereka sudah berjalan seharian. Karena kelelahan, mereka pun memutuskan masuk lagi ke kabin itu. Malamnya tatkala hendak makan, Tom memberitahukan bahwa dirinya dibesarkan di panti asuhan South Dakota disebabkan saat dirinya masih bayi, ibunya meninggal dihukum mati. Because I was raised in an orphanage in South Dakota. Why? To visit an old friend. Di mana malam itu ketika Tom sedang pergi keluar untuk berak, Jody menunjukkan uang hasil curiannya kepada Sam, membuat Sam yang belum pernah memegang uang sebanyak itu merasa senang. Kemudian Jody memberitahukan kepada Sam bahwa uang itu hasil merampok dari toko-toko. Mendengar itu Sam tidak mempercayainya. Jody mengatakan bahwa dirinya tidak berbohong sebab dirinya tidak pernah sekolah apalagi dimasukkan ke pesantren. Akibatnya sekarang dirinya jadi pencuri. So, I rob people. Akan tetapi setelah melihatnya dengan teliti di sini Sam tersenyum dan menyangka uang ini palsu karena di uang ini tertulis bahwa uang ini dibuatnya pada tahun 1984. Sedangkan dirinya tidak pernah mendengar ada berita bahwa Departemen Keuangan mengeluarkan uang dari masa depan. Mendengar itu Jody merasa keheranan. Lantas dirinya menanyakan kepada Sam bahwa peperangan apa yang menyebabkan ayah Sam tewas itu. Sam menjawab Perang Dunia Kedua, yang mana ayahnya meninggal ketika serangan udara. Kemudian Jody pun kembali menanyakan tahun berapa sekarang. Saya mengatakan bahwa sekarang tahun 1962. Mengetahui itu Jody merasa kebingungan karena menurut dirinya sekarang ini tahun 1985.
Ketika Tom datang, Jody pun menunjukkan kepada Tom bahwa minuman yang diambil dari bunker itu diproduksi pada tahun 1931 dan ini benar-benar membuatnya merasa bingung. Apalagi Sam mengaku bahwa sekarang tahun 1962, sementara dirinya merasa yakin bahwa sekarang tahun 1985. Lalu Jody pun menanyakan kepada Tom, tahun berapa sekarang? Tom menjawab bahwa sekarang tahun 2011. 2011. Saat mereka sedang kebingungan tidak mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada mereka, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara tembakan. Dan ketika Tom melihatnya dari jendela, dirinya menemukan bahwa di luar ada seorang tentara Nazi. Melihat itu mereka pun keluar dengan tujuan mau minta tolong. Akan tetapi sialnya si tentara itu malah menodongkan senapan ke arah mereka. Meskipun Sam sudah mengatakan bahwa mereka tidak memiliki senjata, namun si tentara itu menjatuhkan Tom kemudian mengikat mereka. Keesokan harinya selepas terbangun, Tom menanyakan kemana si tentara Nazi itu. Jody menjawab bahwa setelah memperbaiki radio, si tentara Nazi itu pergi entah kemana. Menerima kenyataan itu di sini mereka pun sadar ternyata mereka dikirim ke tahun 42-an saat Nazi menduduki Polandia. Dan ketika mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba si tentara Nazi itu datang kemudian membawa Tom ke hutan dan mengikatnya di pohon. Jody, Sam! Can you hear me? Mr. Americano. Sekembalinya ke kabin yang mana saat si tentara Nazi itu hendak menginterogasi Sam dan Jody. Di sini dirinya merasa emosi ketika menemukan liontin milik istrinya ada di tangan Jody. Lantas si tentara Nazi itu pun menanyakan, dari mana Jody mendapatkan liontin itu? Sam menjawab bahwa liontin itu pemberian ibunya. Dan di sini si tentara Nazi semakin emosi tatkala menemukan Sam memiliki liontin yang sama. Kemudian si tentara Nazi itu pun membawa Sam dan Jody ke hadapan Tom. Lalu Sam menanyakan kepada Tom apakah Tom memiliki liontin yang sama seperti mereka. Mendengar itu Tom tidak menjawab dan memukul si tentara Nazi itu yang hendak menginterogasinya. Sesudah mengikat si tentara Nazi itu, Tom menanyakan kepada mereka siapa foto wanita yang ada di liontin itu. Sam menjawab bahwa itu adalah ibunya, sementara Jody mengatakan bahwa itu adalah neneknya. Disebabkan si tentara Nazi itu mengaku bahwa liontin ini adalah milik istrinya, Sam pun sadar ternyata si tentara Nazi yang ada di hadapannya ini adalah Hans Neumann, ayahnya, yang meninggal saat serangan udara di Polandia. Kemudian Sam pun menanyakan kepada Jody, kapan kamu lahir? Jody menjawab bahwa dirinya lahir 11 November 1962. Sam memberitahukan bahwa itu adalah tanggal kelahiran putrinya. Lalu Sam pun mengungkapkan bahwa ayah Jody ini pasti Adam Cohen dan dirinya dibesarkan oleh keluarga Adam. Jody mengatakan, ya benar. Mengetahui itu Sam pun langsung pergi keluar karena dirinya sangat yakin bahwa Jody ini adalah putrinya. Tom menyampaikan bahwa ternyata mereka berempat ini adalah keluarga karena sebenarnya dirinya juga memiliki liontin yang sama seperti mereka. Akan tetapi dirinya tidak pernah memakainya dan Tom pun mengaku bahwa Jody ini adalah ibunya. Tom mengatakan bahwa saat dirinya baru umur 4 hari pemerintah South Dakota mengadopsinya disebabkan Jody dihukum mati karena telah membunuh suaminya yang bernama Kevin Banks. Mendengar itu Jody pun tidak menyangkal karena beberapa hari yang lalu dirinya memimpikan masa depannya, di mana dalam mimpinya itu bahwa setelah melahirkan dirinya dihukum mati dikarenakan sudah membunuh suaminya Kevin. Sambil menangis lantas Jody pun keluar menghampiri ibunya. Dan saya perjelas lagi, jadi begini, si Tom itu anak si Jody teh anak si Sam, dan Sam anaknya Hans Neumann, jadi turunan gitu meren kalau dalam bahasa Sunda mah. Kemudian Jody memberitahukan bahwa ketika dirinya masih kecil ayahnya itu meninggal saat perang di Vietnam. Lantas Sam menanyakan apa yang dilakukan keluarga Adam terhadap Jody setelah dirinya dan Adam meninggal.
Jody menjawab bahwa mereka tidak menyukai dirinya. Bahkan kakeknya yang pemabuk tega menyiksa dirinya hingga berbekas sampai sekarang. Selain itu, Jody juga mengungkapkan bahwa dari dulu sampai sekarang dirinya belum pernah melihat foto ibunya, yaitu Sam. Mengetahui itu, Sam pun merasa sedih. Lalu Jody menanyakan apa yang terjadi kepada neneknya setelah kakeknya Hans Newman meninggal dalam perang. Sam memberitahukan bahwa neneknya menikah lagi dengan orang Amerika dan mereka meninggal akibat kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. They were killed in a car accident a few years ago. Lalu saat itu Sam pun membebaskan Hans Newman dengan memberitahukan bahwa dirinya ini adalah putrinya. Mendengar itu Hans pun mempercayainya, meskipun sebenarnya dirinya masih merasa bingung karena dirinya ini belum mempunyai anak, yang ada istrinya juga baru mengandung. Setelah dibebaskan, Hans pun pergi untuk melanjutkan misinya. Sementara mereka yang berada di kabin menceritakan impiannya masing-masing, di mana Sam bermimpi bahwa nanti saat melahirkan Jody dirinya di rumahnya sendirian karena suaminya sedang bertugas di Vietnam. Hingga setelah melahirkan Jody dirinya pun meninggal karena tidak ada yang membawanya ke rumah sakit. Sementara Tom bermimpi bahwa nanti dirinya akan membunuh pendeta yang menyalahkannya. Setelah itu dirinya mengakhiri hidupnya karena takut dipenjara. Sedangkan Jody bermimpi bahwa nanti dirinya akan disuntik mati setelah melahirkan Tom, disebabkan dirinya sudah membunuh Kevin. I was being executed for murdering Kevin. Tom mengungkapkan bahwa mereka memimpikan masa depannya masing-masing dan alasan mereka dikirim ke tahun ini pastinya mereka disuruh untuk merubah nasib mereka, dan agar nasib buruk itu tidak terjadi kepada mereka, maka sekarang mereka harus mencegah kematian ayah Sam. Dan jika ayah Sam tidak mati, maka ibu Sam tidak akan menikah lagi dan dirinya juga tidak akan mati dalam kecelakaan mobil. Jadi pastinya dia akan menemani Sam saat melahirkan sehingga Sam pun tidak akan mati karena ada yang membawanya ke rumah sakit. Dan jika Sam tidak mati, maka dirinya bisa merawat Jody sehingga Jody tidak jadi pencuri. Dan jika Jody tidak menjadi pencuri, maka Jody tidak akan dihukum mati. Dan jika Jody tidak dihukum mati, maka dirinya tidak akan dibesarkan di panti asuhan sehingga dirinya pun tidak akan membunuh pendeta itu. Dan saat mereka berniat mengubah nasibnya, tiba-tiba bekas luka yang ada di tangan Jody pun menghilang. Lantas saat itu Sam pun mengajak mereka untuk membawa Hans ke bunker sebab sebentar lagi serangan udara akan datang. Sesampainya di tempat Hans, mereka pun mengajak Hans untuk berlindung di bunker. Akan tetapi Hans menolak. Sam mengatakan jika Hans menjalankan misinya maka dirinya akan tewas, dan jika dirinya tewas maka keturunannya akan bernasib buruk. Mendengar itu Hans tetap menolak dan akan tetap menjalankan misinya. Melihat Tom mengejarnya, Hans pun menyerang Tom hingga mereka pun gerlut, yang mana saat Jody melerai mereka, tanpa sengaja dirinya tertembak oleh Hans. Karena Hans kabur dan akan tetap menjalankan misinya, Tom pun mengejarnya. Setelah mengejarnya cukup lama, akhirnya Tom pun berhasil mengejar Hans. Lantas di sana Hans pun berniat menembak Tom, akan tetapi amunisinya habis hingga akhirnya mereka pun kembali gerlut. Selepas berhasil melumpuhkan Tom, Hans pun pergi untuk melanjutkan misinya. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, Tom yang ingin menyelamatkan Hans pun tidak kapok dan kembali mengejarnya lewat arah lain. Sementara Jody yang tertembak akhirnya dirinya meninggal karena kehabisan darah. Sedangkan Tom yang mengejar Hans, akhirnya mereka bertemu di kabin. Kemudian Hans yang sudah sangat emosi pun terpaksa membunuh Tom hingga akhirnya wujud Tom pun menghilang dari pandangan Hans. Dan sebelum serangan udara itu datang, Sam pun mengajak ayahnya untuk berlindung di bunker. Sebab jika Hans tidak bersembunyi maka istrinya dan juga putrinya ini pasti akan mati. Mengetahui itu Hans yang awalnya menolak pun akhirnya menurut. Kemudian saat itu juga mereka pun langsung berlari menuju bunker. Namun sialnya sebelum mereka sampai ke bunker, serangan udara datang. Hingga Sam yang ketakutan pun tersandung dan jatuh kepalanya menimpa batu. Lantas Hans pun dengan cepat membawanya ke bunker hingga akhirnya dirinya pun selamat.
Yang mana di dalam bunker ini tiba-tiba wujud Sam lenyap dari pandangan Hans, begitu juga dengan jasad Jody yang berada di depan kabin. Selepas Sam lenyap, Hans pun jadi sadar bahwa sekarang mereka bertiga itu memang benar-benar keturunannya yang dikirim dari masa mendatang untuk mencegah kematiannya agar keturunannya itu tidak bernasib buruk. Kalau hal seperti ini terjadi kepada Anda semua, maka apa yang akan dilakukan Anda untuk mengubah nasib Anda sendiri? Kemudian adegan berpindah pada tahun 1985 di Amerika dengan memperlihatkan Jody yang ada di warung Mang Ujang dengan berpakaian yang berbeda, tidak tomboy seperti di adegan pertama. Bahkan kedatangannya sekarang ke warung Mang Ujang bukanlah mau merampok melainkan untuk belanja. Saat Jody keluar, Kevin Banks beserta pacarnya datang. Kemudian mereka pun masuk ke toko Mang Ujang dan merampoknya sama persis seperti adegan pertama yang dilakukan Kevin bersama Jody, yakni akhirnya pacar si Kevin itu pun membunuh Mang Ujang. Kasihan sekali nasib Mang Ujang, meskipun nasib si Jody sudah diubah tapi Mang Ujang mah tetap mati. Kasihan ya, mana Mang Ujang teh masih punya utang ke bank dan hasil warungnya itu hasil menghutang meureun ajik. Disebabkan nasibnya sudah dirubah, sekarang Jody pun hidup bahagia tidak menjadi pencuri. Terlihat di sana Sam juga ibunya masih hidup. Dan di akhir cerita terungkap Hans yang kala itu selamat dari serangan udara di Polandia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dirinya beserta istrinya pindah ke Amerika dan hidup bahagia menjadi orang dermawan. Dan berkat dirinya tidak mati saat serangan udara di Polandia itu, akhirnya keturunannya pun tidak bernasib buruk. Tamat ending yang sangat memisteriuskan. Ada suara saya mani soak. Cocoknya harus ngopi nih. Dan ini sungguh pepak sekali skripnya, saya ngos-ngosan seperti ini membacanya. Dan bagaimana menurut kalian tentang film ini? Dan jujur saja ini yang merangkum filmnya juga cukup menggeliirkan sekali gitu, dan sungguh berbelit-belit. Capek. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Oke, dan kalau kalian tidak menonton video-video di channel ini, saya merokok dari mana? Jadi tetapkan, hangatkanlah di channel ini supaya saya tetap bisa menyambung nyawa dari AdSense ini. Oke. Ngopi heula ini ya. Oh, tidak terasa udah jam 3:30. Tadi saya rekaman mulai dari jam 2.